Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 9 April 2025 dengan tema Berharga dan Mulia. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 2 ayat 20-21 berkata demikian. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Seorang kolektor senang untuk mengoleksi sesuatu hal yang unik, yaitu tutup botol dari berbagai merek dan tahun. Orang lain mungkin akan menganggap tutup botol barang biasa yang tidak berharga. Namun di mata kolektor itu, tutup botol tersebut bisa saja menjadi begitu berharga baginya. Terlepas dari itu, tutup botol itu tetap adalah tutup botol yang setelah lepas dari botolnya, tutup botol itu sejatinya sudah kehilangan fungsinya. Sehingga keberhargaan atau fungsi dari tutup botol itu tergantung sepenuhnya dari siapa yang melihat benda tersebut. Rasul Paulus dalam bagian nas yang kita baca mengumpamakan orang percaya tak ubahnya seperti perabot rumah. Rasul Paulus menggambarkan ada 4 jenis perabot dari yang paling berharga sampai yang kurang berharga, yaitu emas, perak, kayu, dan tanah. Paulus menekankan saat seorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Artinya mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Sama seperti tutup botol tadi, yang setelah lepas dari botolnya sebenarnya sudah kehilangan fungsi aslinya, namun di mata kolektor tutup botol dapat tetap menjadi sesuatu yang berharga baginya. Demikian juga manusia, yang sejatinya setelah jatuh dalam dosa, telah kehilangan keberhargaan aslinya. Namun karena penebusan yang Allah berikan, manusia yang tidak berharga itu dapat dipakai untuk maksud yang mulia. Pada sisi lain, manusia tetap harus mengingat bahwa dirinya berharga bukan karena sisi keberdosaan dalam dirinya, tetapi karena Kristus yang senantiasa berkarya sempurna dalam dirinya. Mari membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita perlu latihan rohani untuk membersihkan hati, pikiran, dan segala aspek yang kotor dalam hidup kita. Kita melakukan ini bukan untuk mendapat pahala, namun karena kesadaran bahwa kita dikasihi dan kita berharga di mata Allah, dan dalam kesederhanaan kita, Ia mau memakai kita menjadi alat perpanjangan pekerjaan mulianya di bumi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa.